Oke, kita balik lagi ke sini, kemudian klik web application. Ini untuk install WordPress ya. Nah, kemarin di mana ya, di komen atau di mana kita ada yang tanya, Mas gimana caranya install banyak website di server yang sudah terhubung dengan Run Cloud? Ya, gampang aja, tinggal create web app berkali-kali sebanyak jumlah website yang mau dibuat. Oke, ini contohnya kita membuat web pertama ya. Create web app. Nah, di sini sudah ada modul khusus WordPress, tailored for WordPress enthusiasts. Install with one click. Jadi memang ini udah dirancang khusus untuk WordPress. Dah, pilih yang ini. Terus untuk web application name-nya pilih apa? Web Albaju. Oke, misalnya gitu ya. Terus use my own domain. Tulis aja domainnya albaju.com. Oke, selanjutnya web application owner, pilih use existing system user, pilih yang run cloud. Terus untuk versi PHP-nya 7.4. Nah, di bagian sini web application stack ini sebenarnya udah saya bahas di video sebelumnya, tapi nggak apa-apa saya ulang lagi karena ini versi pemula banget ya. Ada 3 yang bisa kita pilih di web application stack. Yang pertama Nginx plus Apache. Apache ini cara bacanya gimana ya? Apache gitu ya. Coba kita tanya sama Mbak Google. Apache itu cara bacanya gimana, Mbak? Apache. Kalau Indonesianya Apache. Oke. Apache. Nah, ini pilih yang kalau nggak yang kedua, yang pertama. Pokoknya yang hybrid atau yang native Nginx. Kalau saya ya tergantung kebutuhan sih sebenarnya. Kalau website kita itu cuma kita sendiri yang pakai, bukan terus nggak butuh banyak plugin gitu ya. Itu udah, ini paling enak nih Nginx karena dia ngebut banget. Saya di sini sebagai contoh saya pilih yang Nginx ya. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal, kalau kenapa-napa pokoknya reinstall aja gampang atau destroy. Kalau mau ganti, wah ini ternyata nggak cocok nih, saya mau install plugin ini nggak bisa. Nah, kebanyakan plugin itu membutuhkan apa? Kadang-kadang dia tuh butuh akses gitu loh. Jadi itu lebih enak kalau pakai Apache htaccess-nya ini, .htaccess-nya ini kepake banget. Tapi kalau pakai Nginx ini nggak bisa pakai htaccess, cuma jadi ngebut lah, websitenya itu cepet banget. Nah, pokoknya gitu ya penjelasannya ya. Nah, terus admin username-nya belajar. Untuk ininya bisa pakai saran dari dia. Copy, kita klik copy. Use this password. Admin emailnya diisi. Canvas kosong, nggak usah. Kemudian database ini semua sampai bawah sini nggak usah diapa-apain. Ya, ini sampai tabel prefix ini nggak usah diapa-apain, biarin kosong. Jadi praktis yang kita isi cuma web application name, domain name. Ini dibiarkan defaultnya dan ini udah benar sesuai kebutuhan kita. 7.4, pilih yang Nginx atau yang hybrid, ini kita isi untuk login nanti website WordPress kita. Oke, kemudian kita klik add web application, klik. Nah, udah ya, ini kita bisa klik close aja. Ini udah jadi. Secepat itu untuk instalasi WordPress di di Vultr melalui Run Cloud. Jadi kita nggak perlu pakai yang ribet-ribet, pakai SSH, full SSH di sini ya kan. Harus get apt dan seterusnya kayak gitu, update apt itu nggak perlu. Terus harus install, harus setting chown, chmod dan seterusnya, itu nanti malah ribet.
pokoknya udah serahkan kepada si run cloud ini aja. Dengan run cloud ini kita juga nggak perlu install nggak perlu nggak perlu update atau maintenance server ya. Maintenance server akan dieksekusi sama si run cloudnya ini untuk update modul. Enak banget, pokoknya gampang. Kemarin ada yang tanya gimana cara install phpMyAdmin. Itu pakai di sini script installer. Tapi script installer ini nanti hanya bisa dipakai udah nggak bisa dipakai ketika masuk ke versi free. Ini karena masih trial, jadi bisa. Jadi kita bisa pilih phpMyAdmin ini ada di sini. Tuh, kita bisa pilih ini. Udah pokoknya ikutin aja nanti petunjuknya. Oke. Saya nggak bahas itu. Ini udah selesai. Albaju.com udah terinstall di server kita. Sekarang kita tinggal ganti IP-nya. IP-nya kita sesuaikan dengan server yang barusan kita deploy ya. Harus mengarah ke sini IP address-nya. Nah, saya terbiasa menggunakan Cloudflare untuk manajemen DNS ya. Domain name server itu saya paling suka pakai run cloud pakai Cloudflare. Di sini udah ada Albaju, kita klik masuk ke DNS. Kalau belum ada yang tahu cara pakai Cloudflare, ini gampang banget. Daftar aja Cloudflare, terus klik add site, nanti tambahkan nama situs kita di sini albaju.com, terus diikutin aja petunjuk-petunjuknya. Tapi karena di sini saya udah tambah, jadi saya nggak perlu lakukan lagi. Nah, terus masuk ke sini ya, DNS. Pokoknya kalau masih belum diapa-apain, ketika nanti add site, kalian tuh akan diarahkan juga untuk ngisi kayak gini-gini. Itu di skip aja atau diisi sembarangan, nggak ada masalah. Nanti bisa diedit ketika udah terhubung ya. Yang penting nanti name servernya ini dimasukkan ke dalam domain panel kita. Nah, kalian beli domainnya di mana? Di Namecheap kah, di GoDaddy, atau di provider yang ada di Indonesia, misal ada Domainnesia atau ID Cloudhouse dan Cloudhost ya, dan seterusnya. Nah, ini name servernya dimasukin ke sana. Ini udah saya masukin, udah terhubung. Nah, saya tinggal fokus di sini aja. Nah, di sini IP address-nya saya ganti sesuai dengan yang ditampilkan di voucher. Kita klik, kita hapus, kita Ctrl V di sini, kemudian enter atau klik di yang lain. Nah, ini udah tersimpan. Harusnya ketika kita buka albaju.com dia sudah hello world. Nah, tapi ngopo iki? Oh, mungkin ada www-nya ini ya. Coba lagi. Sudah hello world. Oke. Apa sekarang? Login ya. Kita login. Dia ini harusnya udah support HTTPS. Tapi belum terredirect secara otomatis. Nah, ini sudah HTTPS. Nah, caranya nanti kita login dulu. Nah, untuk mengaktifkan HTTPS-nya gampang banget. Masuk di sini nanti SSL, pilih yang fleksibel. Di sini udah centang hijau, udah nyala, pilih fleksibel. Di sini saya mau login dulu. Username tadi belajar, passwordnya tadi aduh, passwordnya apaan ya? Udah saya ini lagi ketindih sama IP address. Passwordnya coba di sini ada nggak ya? Sini apa ya setting ya? Wah, udah nggak bisa. Ya udahlah, kita install ulang lagi aja, gampang juga kok install ulang ya. Nah, di sini menarik ya. Kalau kita udah install, nanti ada database yang dibuat di sini, database sama usernya. Nah, ini kan kita mau hapus nih, delete. Kita klik, kita harus ngetik web albaju buat confirm.
Dah, ini udah di delete ya, udah nggak ada. Otomatis si aplikasi ini ya, si WordPress ini jadi juga udah error tuh. Nah, database-nya juga otomatis hilang. Nah, enak kan kalau pakai Run Cloud, nggak pakai yang nggak perlu yang ribet-ribet gitulah pokoknya. Create web app lagi, kita ulang lagi, one click WordPress. Baju bagus, al baju. Oke, udah. Pilih yang Nginx. Passwordnya saya bikin yang gampang aja. Username belajar, passwordnya sinau. Ini nggak usah yang lain, udah langsung add web application baju bagus. Oh, harus 6 karakter. Sinau bareng. Udah, sinau bareng. Oke, udah cepet banget, Masya Allah. Ini kita refresh, udah tampil lagi. WP admin belajar sinau bareng. Kita minta refresh dulu. Nah, ini udah selesai. Oke, biar dia bisa aktif SSL-nya terus-terusan, kita install Release Simple SSL ya. Udah, ini sudah selesai menginstall WordPress di Vultr menggunakan Run Cloud. Seperti itu. Dah, ini boleh di save, boleh enggak. Nanti kadang-kadang muncul kayak ginian, ini biarin aja, ntar bener sendiri. Sudah selesai proses instalasi WordPress di Vultr menggunakan Run Cloud. Terus untuk menjawab pertanyaan yang tadi, gimana caranya kalau kita mau bikin web kedua? Kita tinggal create web app. Klik, terus masukin domainnya di sini. Domain kedua kita apa? Web application name misalnya Elina. Wah, anak saya nangis nih, bentar ya. Kenapa? Oke, seperti itu. Elina.com misalnya ya. Udah sama nanti. Yang penting nanti di dalam Cloudflare-nya elina.com di add site, terus DNS-nya di sini diarahkan ke IP yang sama dengan yang ada di Vultr. Simple as that. Nah, elina.com-nya diganti name servernya di domain panel, terus IP address-nya disamakan. Seperti itu. Oke. Semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman yang baru belajar untuk berinteraksi dengan VPS atau Virtual Private Server, karena VPS ini ngebantu banget dari sisi kita sebagai pemilik website, itu cepet banget diaksesnya, sama dari sisi Google juga lebih bagus di mata Google. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komen di bawah, atau bisa kirim email, bukan email ya, atau bisa kirim pertanyaan di Instagram saya @fatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.